Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa saat ini untuk belajar firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah jawaban atas segala pergumulan dan permasalahan yang sedang kita alami dan kita hadapi saat ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kami. Saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu karena kami mau dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Mampukan kami bukan hanya jadi pendengar, kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan? Setiap orang pasti pernah yang namanya mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Tentunya kekecewaan yang dialami dipicu oleh beragam faktor yang bervariasi. Bermacam-macam faktor yang mempengaruhi kekecewaan mungkin berbeda satu orang dengan orang lain. Faktor kekecewaan dalam hidup ini seringkali membuat seseorang dapat membuat satu keputusan yang keliru, mengambil keputusan yang salah. Karena kecewa, ada orang yang dalam hidupnya menyimpan dendam bertahun-tahun. Karena kecewa, ada orang yang dalam hidupnya menyimpan iri hati kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang demikian akan menanggung penderitaan yang kompleks dalam hidupnya. Fisiknya mudah sakit, tidak sehat. Relasi sosialnya menjadi rusak. Dan jiwanya pun tersiksa. Orang-orang yang demikian bisa mengalami gangguan kejiwaan. Pada sisi lain, kekecewaan bisa membuat orang frustasi dan depresi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari kita mau hidup mengalahkan kekecewaan. Apapun yang engkau sedang alami saat ini, belajar untuk tetap melihat Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudaraku, dari pembacaan firman ini kita sama-sama mengetahui kisah ini menceritakan bahwa ada 3 bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Suatu ketika Alkitab mencatat Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Karena Alkitab jelas mencatat Tuhan Yesus mengasihi mereka bertiga.
Ada satu hubungan yang dekat antara mereka bertiga dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sakit? Di ayat yang ke-6, Alkitab katakan di sana, namun setelah didengar oleh Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit, ternyata Tuhan Yesus sengaja untuk menunda menuju tempat Lazarus. Ditunda 2 hari, Bapak, Ibu, Saudara. Sengaja. Saudara, kalau seandainya saudara yang menjadi Marta, dalam peristiwa ini, apa yang akan saudara rasakan? Saya sangat percaya, Maria dan Marta mengalami kekecewaan ketika apa yang diharapkannya ternyata tidak terjadi. Harapan Maria dan Marta adalah ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus langsung datang. Tapi apa yang terjadi? Kekecewaan Maria dan Marta alami. Bapak, Ibu, Saudaraku, mungkin juga saat ini kita sedang mengalami kekecewaan yang sama di dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama dari perikop yang kita baca, Maria dan Marta kecewa. Harapan mereka ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus yang Yesus kasih sakit, Yesus langsung datang. Tapi Yesus menunda 2 hari lagi. Saudaraku, apa sih itu perasaan kecewa? Saya pelajari, perasaan kecewa adalah perasaan tidak puas karena tidak terkabul keinginannya. Rasa kecil hati ketika harapan tidak menjadi kenyataan dalam hidupnya. Kehilangan sukacita. Saudara, bukankah tahun 2020 dan 2021 banyak kekecewaan yang mungkin sedang kita alami. Ada banyak harapan-harapan di tahun 2020, 2021 ini yang mungkin tidak kita dapatkan dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Banyak kekecewaan. Tapi Alkitab mengajar kepada saudara dan saya, kekecewaan itu harus dihadapi. Jangan mau dikalahkan oleh kekecewaan. Kita harus menang atas kekecewaan. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, mengapa orang kecewa? Mengapa orang kecewa? Yang pertama, orang bisa kecewa ketika kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Kekecewaan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika tidak sesuai dengan harapan kita. Namun kita pahami bahwa kekecewaan tidak selamanya negatif. Kita bisa mengubah kekecewaan menjadi pengharapan dalam hidup kita. Kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kekecewaan yang kita alami. Saudaraku, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, harusnya kita semakin menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita harapkan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan ini. Seringkali keputusan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali keputusan Tuhan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Tetapi ketika orang larut di dalam kekecewaan dikarenakan harapannya tidak menjadi kenyataan, maka kekecewaan akan menguasai hatinya. Jadi jelas mengapa orang bisa kecewa, karena ketika apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Selanjutnya yang kedua, kenapa orang bisa kecewa? Karena hubungannya yang jauh dari Tuhan. Hubungan rohani yang mulai undur dari Tuhan. Mulai jarang berdoa, mulai jarang membaca firman, mulai jarang beribadah. Sehingga ketika ada masalah sedikit saja, mudah kecewa. Orang-orang yang mulai jauh dalam hubungan dengan Tuhan, mudah sekali terkena virus kekecewaan dalam kehidupannya. Oleh karena itu,
tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Selanjutnya, mengapa orang mudah kecewa? Karena banyak orang hanya menuntut bukti dari Tuhan. Padahal, ada janji dan waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Saudaraku, harapan dan bukti yang diharapkan oleh Maria dan Marta, Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus. Mereka tidak lagi menganggap janji dan waktu Tuhan penting bagi hidup mereka. Saudara, 3 hal yang menyebabkan orang kecewa. Ketika apa yang diinginkannya tidak menjadi kenyataan. Ketika kehidupannya mulai jauh dari Tuhan. Dan ketika hanya menuntut bukti, tidak lagi percaya janji dan waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Ketika kekecewaan dibiarkan dan menguasai hati kita, maka akan berdampak negatif. Akibat dari kekecewaan yang menguasai hati, ada banyak orang akhirnya kehilangan semangat dalam hidupnya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-20 dari Yohanes pasal yang ke-21. Firman Tuhan katakan demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Saudaraku perhatikan, Yesus akhirnya juga datang. Tetapi Lazarus sudah mati 4 hari dalam kubur. Ketika Yesus datang, Alkitab mencatat Maria tidak menjumpai Yesus. Maria tinggal di rumah. Mengapa? Karena Maria sudah kehilangan semangat. Maria sudah tawar hati. Maria sudah membiarkan kekecewaan menguasai dirinya. Saudaraku, belajar untuk tidak kehilangan semangat dalam hidup ini. Orang-orang yang mengizinkan kekecewaan menguasai hatinya akan mudah sekali patah semangat. Orang yang sudah patah semangat, malas ngapa-ngapain. Maria malas ketemu dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang akhir-akhir ini ngapain lagi berdoa, toh masalahku juga belum selesai. Ngapain berdoa, toh pergumulanku belum juga berakhir. Akhirnya mereka mengizinkan hati mereka dikuasai kekecewaan, mereka mulai kehilangan semangat dalam hidupnya. Akibat dari kekecewaan yang menguasai hati, orang bisa kehilangan semangat. Dan bukan hanya kehilangan semangat. Ketika kekecewaan dibiarkan menguasai hati, orang bisa kehilangan harapan, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di ayat yang ke-24 dari Yohanes pasal yang ke-11, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yohanes 11 ayat 24. Jadi Marta berkata, aku juga tahu nanti Tuhan Lazarus pasti bangkit. Tapi nanti ketika akhir zaman. Sepertinya sudah nggak ada harapan saat ini untuk Lazarus bangkit kembali. Saudara, orang yang membiarkan kekecewaan menguasai hatinya, bukan hanya kehilangan semangat, orang itu bisa kehilangan harapan. Harapan sesungguhnya bukan hanya membuat hidup kita indah. Harapan membuat kita bertahan dalam hidup. Harapan itu lebih dari sekedar makanan, lebih dari sekedar minuman, lebih dari sekedar pakaian. Pengharapanlah yang menjadikan bahan bakar kehidupan kita. Kita bekerja keras karena kita mengharapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kita membesarkan anak-anak kita karena kita punya harapan agar kelak anak-anak kita berhasil dalam kehidupannya. Saudaraku, mulai hari ini, jangan izinkan kekecewaan menguasai hati saudara. Engkau bisa kehilangan semangat, bisa kehilangan harapan. Bahkan engkau juga bisa kehilangan iman dalam hidup ini. Perhatikan ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, bersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sepertinya Maria tidak lagi memiliki iman. Maria mulai kehilangan imannya kepada Yesus. Saudaraku, iman Kristen memiliki pijakan pada janji-janji Tuhan. Iman Kristen bukan iman yang abstrak, bukan iman yang kosong, namun iman yang konkret, sekonkret janji Tuhan dalam Alkitab. Oleh karena itu, saudara, apapun boleh terjadi, tapi hakikatnya permasalahan yang kita alami tidak akan menghancurkan iman kita. Tetapi justru mengungkapkan kualitas iman kita yang sesungguhnya.
Karena jelas dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, persoalan terbesar dalam hidup kita yaitu dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kita yaitu kematian sudah diselesaikan di kubur yang kosong itu. Menjadi pertanyaan, masih adakah persoalan lain yang mengganggu iman kita kepada Tuhan? Oleh karena itu, bagaimana kita mengalahkan kekecewaan dalam hidup ini? Ini yang menjadi poin utama kita di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Ada 3 hal. Yang pertama, agar kita dapat mengalahkan kekecewaan, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada. Perhatikan, tadinya Maria sudah kehilangan semangat. Tidak lagi mau menjumpai Tuhan Yesus. Tapi karena orang-orang di sekitarnya mengatakan Yesus datang, kamu harus ketemu. Maria terus menangis, Maria kecewa, Maria mulai kehilangan semangat. Tapi ketika Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, Alkitab katakan tersungkurlah di depan kakinya. Perjumpaan Maria dengan Yesus, awal dari pemulihan dalam kehidupan Maria. Mengalahkan kekecewaan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar agamawi. Kekristenan bukan sekedar ritual semata. Tapi kekristenan adalah perjumpaan dengan Sang Pemberi hidup. Perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita terus alami hari demi hari perjumpaan dengan Tuhan. Apapun kekecewaan yang mungkin kau alami, ketika kau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya. Dia akan memberikan sukacitanya. Bahkan dia memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi saudara. Untuk mengalahkan kekecewaan, terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Maria berjumpa dengan Tuhan. Itulah awal pemulihan dari kekecewaannya. Yang kedua, bagaimana kita mengalahkan kekecewaan. Yang kedua, tetap mempercayai Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Apapun boleh terjadi, pergumulan boleh ada, tapi percayalah, Tuhan senantiasa merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Saudaraku, jangan pernah batasi karya Tuhan dengan segala pemikiran kita. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa bekerja dengan metode yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dan percayalah, apapun yang sedang terjadi, tujuan akhirnya mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa. Walaupun sekarang sudah sedang dalam pergumulan, akhirnya nanti rancangan Tuhan yang terbaik. Sebab jelas dikatakan di dalam Yeremia 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, ada banyak orang berkata, sepertinya Tuhan diam di tengah pergumulan yang sedang saya alami, Pak Pendeta. Oleh karena itu saya kecewa. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan bekerja di dalam masalah yang sedang engkau alami. Mengalahkan kekecewaan, percayalah, rencana Tuhan terbaik dalam kehidupan setiap kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengalahkan kekecewaan dalam kehidupan kita, mari kita mau mengabdi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah peristiwa ini, Maria dan Marta mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya, orang itu tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita sampai kecewa, mari kita introspeksi diri. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau masih kecewa, bukan karena Tuhan yang mengecewakanmu,
Jangan-jangan engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia, dan ketika engkau tidak mendapatkan pujian itu, engkau bisa kecewa. Oleh karena itu, abdikan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara. Mari mulai hari ini, apapun kekecewaan yang sedang kau alami, kita harus menang atas kekecewaan. Apapun yang kau sedang hadapi saat ini, kita harus mampu bersama Tuhan untuk mengalahkan kekecewaan. Saya simpulkan firman Tuhan pada saat ini. Mengapa kita kecewa? Ketika apa yang kau inginkan tidak menjadi kenyataan. Ketika engkau mulai jauh dari Tuhan. Ketika engkau hanya menuntut bukti. Tidak lagi percaya janji dan waktu Tuhan. Apa akibatnya ketika kekecewaan engkau izinkan menguasai kehidupanmu? Engkau bisa kehilangan semangat. Engkau bisa kehilangan harapan. Engkau bisa kehilangan iman dalam hidup ini. Lalu bagaimana kita mengalahkan kekecewaan? Yang pertama, alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, tetaplah percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Yang ketiga, mengabdikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin engkau sedang kecewa. Kecewa kepada masalah yang engkau hadapi yang tidak kunjung selesai. Kecewa kepada manusia, kecewa kepada tempat di mana engkau bekerja. Terlebih lagi engkau mungkin mulai mengeluh dan kecewa kepada Tuhan. Kalahkan kekecewaanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang saat ini mengikuti program di dalam YouTube channel ini. Mungkin mereka sedang mengalami kekecewaan. Akibat apa yang mereka harapkan tidak menjadi keinginan. Mungkin mereka mulai jauh dari Tuhan sehingga mudah sekali sedikit masalah membuat mereka kecewa. Mungkin mereka hanya menuntut bukti. Sudah 3 tahun Tuhan aku berdoa. Tapi mengapa masalahku belum selesai? Biarlah Roh Kudus menguatkan mereka. Janganlah mereka mengizinkan kekecewaan menguasai hati mereka. Sebab mereka bisa kehilangan semangat, kehilangan harapan, dan kehilangan iman. Mampukan mereka terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mampukan mereka tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik. Dan mereka mau mengabdi hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu mengalami pemulihan. Setiap jemaat-Mu yang saat ini rindu didoakan, biarlah pemulihan karya Roh Kudus terjadi dalam kehidupan mereka. Hidup mereka dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Hidup mereka dipenuhi sukacita sorgawi. Sekalipun pergumulan tidak langsung selesai, mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom.